Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh salihah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalian bisa membuka buku pada halaman 13 sampai dengan halaman 17. Pada halaman 13 kita sudah memasuki bab 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu coba kalian perhatikan terlebih dahulu alam sekitarmu. Apa yang kalian dapati? Banyak kan? Ada langit, ada awan, ada matahari, kemudian ada juga tumbuh-tumbuhan, ada juga hewan-hewan. Nah, pertanyaannya, mungkinkah semua itu ada dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi yang terbentang luas. Nah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ditujukan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari bab ini bersama-sama dengan baik. Nah, sebelumnya Ustadz akan menampilkan bacaan yang mudah-mudahan kalian bisa menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan bacaan tersebut dengan baik, dan kalian bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba ada yang tahu nggak surat apakah itu? Betul, itu adalah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ada 4 ayat. Dalam surat Al-Ikhlas ada beberapa kandungan yang harus kalian pahami. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Maha Esa. Esa itu artinya satu atau tunggal dan tidak berbilang. Karena mustahil bagi Allah berbilang atau lebih dari satu. Maha Esa juga dapat diartikan satu kesatuan yang tidak bercerai-berai, dan Allah itu tidak bersusun-susun atau tidak bertingkat-tingkat, sehingga keesaan Allah itu adalah keesaan yang tunggal yang tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, itu. Kemudian ayat kedua, Allahus Samad. Allah menegaskan di dalam Quran surah Al-Ikhlas bahwa Allah adalah tempat bergantung. Tempat bergantung semua makhluk, dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat memohon segala sesuatu. Kemudian pada ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah itu tidak akan pernah memiliki satu orang anak pun, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ayah dan ibu. Tidak seperti manusia, tidak seperti binatang ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan Allah menegaskan kembali di dalam ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada satupun yang menyamainya, tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai seorang pelajar muslim mengetahui bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rukun iman yang pertama. Coba kalian masih ingat gak apa itu iman? Iman secara bahasa artinya percaya. Nah, itu. Iman itu artinya percaya, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Iman berarti meyakini dengan hati. Iman berarti meyakini dengan hati, dengan sepenuh hati, yakin seyakin-yakinnya. Kemudian mengucapkan dengan lisan,
setelah kalian meyakini dengan hati, dengan penuh keyakinan, kalian ucapkan dengan lisan. Setelah mengucapkan dengan lisan, laksanakan dengan perbuatan. Itu iman. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dengan ucapan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Nah, itu iman. Nah, Al-Qur'an pun sama. Al-Qur'an yang kalian baca itu wajib untuk diimani. Kalian harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Kemudian kalian ucapkan dengan lisan kalian. Kalian baca surah yang ada dalam Al-Quran. Begitupun surah Al-Ikhlas. Itu adalah surah yang ada dalam Al-Quran. Wajib bagi kalian untuk meyakini surah Al-Ikhlas, bahwa Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu, Allah itu ahad. Allah itu Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian meyakini dengan sepenuh hati, telah beriman kepada Allah, maka kita wajib untuk mentaati apa yang Allah perintahkan. Tahu nggak Allah itu memerintahkan apa kepada manusia? Allah memerintahkan agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah kita beribadah dan tidak kepada yang lainnya. Ingat ya, hanya kepada Allah kita semua beribadah dan tidak kepada yang lainnya. Seperti itu. Nah, tugasnya kalian baca kembali buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada halaman 13, 14, 15, 16, dan 17. Baca ya. Baca, kemudian kalian pahami dan hafalkan juga surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 berikut dengan terjemahnya. Nah, ada tugas nih yang di buku, coba kalian kerjakan dengan baik. Tugasnya sangat mudah sekali tuh. Pada poin nomor 1, tugasnya perhatikan olehmu makhluk hidup dan benda mati yang ada di sekitarmu. Itu tugasnya. Tugas kalian memperhatikan makhluk hidup dan benda mati yang ada di sekitar. Itu. Kemudian yang keduanya, setelah kalian perhatikan, coba tuliskan di buku tugasmu apa saja contoh makhluk hidup dan benda-benda mati ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kumpulkan kepada gurumu untuk diperiksa dan diberi penilaian. Gitu. Siap ya? Bersemangat ya. Ingat, itu tugasnya. Kerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.